Sekarang kita masuk ke rangkaian resistor. Rangkaian ini dibagi dua ya, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nanti setelah memahami keduanya ini, baru kita masuk rangkaian campuran. Pertama coba kalian tebak. Di gambar saya yang kanan 2 ini, gambar pertama ini rangkaian seri atau paralel. Kemudian di gambar yang kedua ini rangkaian seri atau paralel. Kalau di gambar yang sebelah kiri ini kan sudah sangat jelas ya. Kita bisa dengan mudah membedakan. Yang bagian kiri ini rangkaian seri. Kenapa rangkaian seri? Karena ini kabelnya ini ya, tidak ada cabang. Namanya rangkaian seri. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah rangkaian paralel. Karena ada cabang. Di soal-soal kita mungkin dipermudah karena di gambarnya langsung saja seperti ini. Ini adalah sumbernya. Ini adalah rangkaian paralel, cabangnya di sini. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita akan sedikit kebingungan. Ini rangkaian seri atau paralel. Seperti yang dicontohkan di gambar 1, ini rangkaiannya adalah paralel. Percabangannya ya di bagian ini, di bagian ini. Ini cabang lagi itu ya. Sedangkan yang di bawah ini rangkaiannya adalah seri. Yang di bagian gambar 1 ini kalau digambarkan dia ya bentuknya nanti ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kalau digambarkan sederhana ya seperti ini, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Rangkaiannya seperti ini, gambar 1 kalau disederhanain. Jadi bisa saja ujungnya ini yang saya tunjukkan ini ditaruh di bawah, bisa saja di tengah, bisa saja di ujung. Seperti gambar ini, bisa saja ditaruh di awal, lampu awal, bisa saja ditaruh di lampu yang tengah, karena sama-sama ini menunjukkan rangkaian paralel. Oke, ini adalah intronya, sekarang kita masuk ke rangkaian seri. Rangkaian seri, sekali lagi, tidak ada percabangan. Bisa saja simbolnya itu dalam bentuk lampu ya, karena lampu itu kan juga mempunyai hambatan. Bisa saja simbolnya dalam bentuk kotak, bisa saja bentuknya yang seperti ini ya, seperti apa ini? Enaknya ini seperti osiloskop. Ini sama-sama R, karena memang ada tipe cara menyimbolkan. Yang pada intinya jika tidak ada cabang berarti rangkaiannya seri. Pada rangkaian seri ini yang penting, arusnya itu sama. Jadi ini R1, R2, R3, I pada R1 ini sama dengan I pada R2 sama dengan I pada R3. Ini adalah V sumber. Sedangkan tegangannya berbeda. Pada R1 disebut V1, pada R2 V2, pada R3 ini V3. Tetapi jika dijumlahkan hasilnya sama dengan V sumber. Kemudian yang paling sering ya untuk mencari hambatan pengganti ini kalau rangkaian seri tinggal dijumlahkan. Untuk lebih memahami, ini ada contoh soalnya ya. Kita punya 4 resistor R1, R2, R3, R4. Kemudian sumbernya ini V ya, 15 volt. Yang ditanya adalah hitung besar resistor pengganti. Berarti ini adalah R totalnya ya. Serta tentukan berapa besar tegangan pada tiap resistor. Resistor total atau resistor pengganti, ingat ya, rangkaian seri tinggal dijumlahkan saja. RS, R1 ditambah R2 ditambah R3, R4. 1 ditambah 2, 3 ditambah 4, 7, 7 tambah 8, 15 ohm. Kemudian setelah diketahui RS, kalian boleh menggambarkan. Jadi 4 resistor ini bisa diganti dengan hanya resistor satu saja, namanya R total itu, yang nilainya sama dengan 15 ohm. 15 volt ini sumbernya ya. Untuk mencari arus yang mengalir, ya kita gunakan hukum ohm ini ya, V sama dengan I kali R. Nanti ketemu ya, I-nya sama dengan V per R, 15 dibagi 15 sama dengan 1 miliampere. Kenapa miliampere? Ini satuannya kilo ya. Jadi ini tadi hasilnya adalah kilo ohm. 15 volt dibagi 15 kilo ohm.
Kilo itu kan 1000 ya. Ini memang 1, tapi 1/1000. 1/1000 itu sama dengan 10 pangkat min 3 atau miliampere. Mili itu 10 pangkat min 3. Oke, berarti arus yang mengalir di sini I-nya sama dengan 10 pangkat min 3 ampere atau 1 miliampere. Ingat, arus yang mengalir di R1, R2, R3, R4 sama. Ini ciri dari rangkaian seri. I sama dengan 10 pangkat min 3 ampere. Ini I1 ya. I2 sama dengan 10 pangkat min 3 ampere. Kemudian I3 10 pangkat min 3 ampere. Kemudian I4 10 pangkat min 3 ampere. Jika kita mau mencari tegangan di R1 ya tinggal menggunakan hukum Ohm. V sama dengan I dikali R. I1 R1. I1-nya 10 pangkat min 3, R1-nya 1 kilo. Kilo ini 10 pangkat 3 ya. Nanti hasilnya adalah 1 volt. V2 I kali R2 2 volt, 4 volt dan 8 volt dan seterusnya. Kalian bisa mengerjakan soal ini.